Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulia Sentani. Saya kelas 4C dari SDN Tambak Uti 508. Hari ini saya akan menceritakan cerita rakyat yang berjudul Ande-Ande Lumut, yang diceritakan kembali oleh Samsuni. Dahulu kala ada sebuah kerajaan yang sangat besar dan megah, juga indah, yang bernama Kerajaan Kahuripan. Kini Kerajaan Kahuripan telah dibagi menjadi dua, yaitu Kerajaan Jenggala yang dipimpin oleh Raja Jayeng Negara dan Kerajaan Kediri yang dipimpin oleh Raja Jayeng Rana. Untuk mencegah perang persaudaraan sebelum Raja Erlangga meninggal, sesuai dengan pesannya bahwa kedua kerajaan tersebut harus disatukan kembali melalui suatu ikatan pernikahan. Akhirnya pun Pangeran Panji Asmarabangun, putra Raja Jayeng Negara, dinikahkan dengan Putri Sekartaji, putri dari Raja Jayeng Rana. Akhirnya pun pernikahan pun secara langsung dimulai dengan lancar dan baik. Setelah beberapa waktu kemudian, tiba-tiba Kerajaan Jenggala diserang oleh kerajaan musuh. Waktu pertempuran sengit berlangsung membuat Putri Sekartaji melarikan diri dari Kerajaan Jenggala ke sebuah dusun desa. Ia menyamar sebagai gadis kampung dan mengabdi kepada seorang janda kaya raya, yaitu Nyai Intan. Nyai Intan mempunyai 3 seorang putri yang cantik dan genit, yaitu Kleting Abang, Kleting Biru, dan Kleting Ijo. Oleh Nyai Intan, Dewi Sekartaji diangkat menjadi anaknya sendiri. Kleting Kuning pun tinggal di rumah Nyai Intan. Di rumah Nyai Intan, Kleting Kuning disuruh-suruh oleh Nyai Intan dan diperlakukan tidak baik oleh ketiga saudaranya. Setelah keadaan kerajaan Jenggala sudah tenang dan aman, akhirnya Pangeran Panji Asmarabangun pun memutuskan para prajuritnya untuk mencari istrinya. Sebelum itu, ia menyuruh pengawalnya untuk mencari jejak kepergian istrinya. Pada waktu sore itu, Pangeran Panji Asmarabangun duduk di pendopo istana. Pada sore itu, sang pengawal Pangeran Panji pun melaporkan laporan dari desa Dadapan. Ampun Baginda, hamba menemukan jejak istri Baginda, kata lapor pengawal itu. Apakah kau menemukan istriku? Kata Pangeran Panji Asmarabangun dengan tidak sabar. Ampun Baginda, hamba hanya menemukan bahwa ada seorang gadis mirip dengan istri Baginda. Dia adalah gadis kampung. Hamba belum yakin kalau itu adalah istri Baginda, kata pengawal itu. Akhirnya pun Pangeran Panji Asmarabangun memutuskan untuk pergi ke desa Dadapan dan menyamar sebagai pangeran yang tampan sekali, dan ia tinggal di rumah Mbok Rondo. Lalu ia menyuruh semua prajuritnya untuk
mencari si gadis kampung itu dan mengumumkan sayembara mencari jodoh. Prajurit pun berkata, "Wahai warga kampung desa Dadapan, kami mengumumkan sayembara pangeran untuk mencari jodoh." Akhirnya pun semua tertarik dengan sayembara itu, apalagi para perempuan yang belum mempunyai jodoh, dan mereka tertarik untuk pergi ke desa Dadapan ke rumah Mbak Rondo. Sayembara itu membuat semua orang pergi ke desa Dadapan dan sampai menyebar ke seberang tempat tinggal Keting Kuning. Keting Abang pun berkata, "Asyik, akhirnya kita bisa berdandan dengan bagus. Kita bisa berdandan secantik-cantiknya," kata Keting Abang. Kalau selain dari kita yang akan menjadi putri raja, ibu akan pasti senang, kata Keting Biru. Saat sayembara itu dimulai, mereka pun berdandan dengan secantik-cantiknya sampai dandanan mereka sampai mencolok warnanya. Di saat mereka berdandan dengan secantik dan mencolok, tiba-tiba Keting Kuning mendekati mereka. "Wah, kalian sangat cantik sekali," kata Keting Kuning. "Oh iya, Keting Kuning, apakah kamu ingin mengikuti sayembara juga?" kata Keting Abang. "Ah, mana mungkin, kamu saja tidak punya baju dan perhiasan yang sangat indah. Apalagi kamu mau ikut sayembara dengan baju yang seperti itu," kata Keting Ijo sambil mencela. "Sudah, kalau begitu sudahlah. Secepatnya kamu pergi dan mencuci baju kotor itu ke sungai," kata Keting Biru sambil menunjuk ke pakaian kotor mereka. Akhirnya pun Keting Kuning berangkat ke sungai dan mengumpulkan pakaian kotor mereka. Sebenarnya Keting Kuning tidak ingin mengikuti sayembara itu karena ia masih teringat pada suaminya. Ia akan setia kepada suaminya. Pada saat ia mencuci baju, tiba-tiba ada burung bangau yang mendekatinya sambil membawa cambuk sakti. Burung bangau itu berkata, "Wahai Tuan Putri bisa mengikuti sayembara itu. Tuan Putri akan menemukan Pangeran Panji Asmara Bangun," kata burung bangau itu. Lalu burung bangau itu meletakkan cambuk sakti dan berkata lagi, Tuan Putri bisa menggunakan cambuk ini untuk membutuhkan pertolongan," kata burung bangau. Burung bangau itu pun langsung pergi dan meninggalkan Keting Kuning. Akhirnya pun ia pun segera pulang dan bersiap-siap untuk pergi ke desa Dadapan. Sementara itu, di rumah tidak ada seorang pun. Ibunya dan
ketika saudaranya sudah pergi mendahului Kleting Kuning. Sementara itu, ketika saudaranya dan ibunya, Nyai Intan, sudah sampai di seberang sungai, mereka juga masih kebingungan bagaimana cara menyeberangi sungai yang sangat luas dan dalam itu. "Ibu, bagaimana ini? Bagaimana kita bisa menyeberang sungai ini?" kata Kleting Biru. "Iya, Bu, bagaimana? Aku juga bingung. Kita harus melewati sungai ini, bukan? Dan di sini tidak ada perahu pun yang tampak satupun," kata Kleting Ijo. Tidak lama kemudian, mereka merasa terkejut karena di sungai ada hewan yang sangat besar yang sedang terapung di air. Hewan itu tidak lain adalah kepiting raksasa yang bernama Yuyu Kangkang. Kepiting merah berkata, "Hai kepiting raksasa, hai, apa kau ingin membantu kami?" kata Kleting Abang. Akhirnya pun Yuyu Kangkang tertawa lebar. "Hahaha, aku akan membantu kalian jika kalian memenuhi syaratku," kata Yuyu Kangkang. "Baiklah, apapun syaratmu, kami akan memenuhinya, asalkan kau bisa menyeberangkan kami ke tepi sungai," kata Kleting Ijo. Lalu Yuyu Kangkang pun berkata, "Baiklah, aku akan mengantarkan kalian ke seberang sungai. Tapi syaratnya adalah kalian harus menciumku terlebih dahulu sebelum aku mengantarkan kalian ke seberang sungai," kata Yuyu Kangkang. Akhirnya pun mereka satu persatu menciumi si Yuyu Kangkang. Dan setelah di seberang sungai, mereka langsung pergi ke rumah Mbok Rondo. Sementara itu, Kleting Kuning juga sampai di tepi sungai yang sama yang dilewati ketika saudaranya. Tiba-tiba ia juga bertemu dengan Yuyu Kangkang. Yuyu Kangkang pun menawarkan bantuannya. Awalnya Kleting Kuning menolak, tapi ia berpikir panjang karena itu adalah jalan satu-satunya. Tapi Kleting Kuning tidak mau dan masih memohon agar ingin diseberangkan ke tepi sungai. Tapi Yuyu Kangkang juga tidak mau, juga menolak karena harus memenuhi syaratnya. Setelah beberapa kemudian, Kleting Kuning pun kehilangan kesabaran dan Kleting Kuning pun mencambuk sungai itu yang dibawanya, dan sungai itu pun menjadi surut. Yuyu Kangkang pun menjadi ketakutan dan terkejut. Akhirnya Yuyu Kangkang pun mau mengantarkan Kleting Kuning, dan sekaligus Yuyu Kangkang mengantarkan Kleting Kuning sampai ke rumah Mbok Rondo. Di sana ia melihat ketiga saudaranya yang melihat wajahnya sangat sedih karena Pangeran Ande-Ande Lumut menolak si ketiga saudaranya. Lalu ibunya berkata, "Ampun Pangeran, kenapa Pangeran menolak ketiga putriku yang sangat cantik
ini pangeran, kata Nyai Intan. Pangeran Ande-Ande Lumut hanya tersenyum dan berkata, aku tidak ingin memilih ketiga putri Nyai. Aku tahu karena ketiga putri Nyai sangat cantik dan juga sangat cantik jelita, kata Pangeran Ande-Ande Lumut. Sesampai Kleting Kuning di rumah Mbok Rondo, Kleting Kuning pun duduk di barisan paling belakang. Lalu sang Pangeran Ande-Ande Lumut memanggil Kleting Kuning. Ia memanggil pengawalnya. Pengawal, tolong panggil gadis yang di belakang, kata Pangeran Ande-Ande Lumut. Lalu pengawal itu pun membawa Kleting Kuning maju ke depan dan berhadapan dengan Pangeran Ande-Ande Lumut. Di sana Kleting Kuning merasa sangat takut karena ia masih kebingungan. Ia masih teringat pada suaminya. Ia pun bercerita kepada Pangeran Ande-Ande Lumut. Lalu Pangeran Ande-Ande Lumut berkata, aku adalah suamimu, Kleting Kuning. Dan kemudian, tidak lama kemudian, sang Pangeran Ande-Ande Lumut membongkar identitasnya, bahwa ia adalah Panji Asmarabangun. Kleting Kuning pun terkejut karena Pangeran Ande-Ande Lumut itu adalah Panji Asmarabangun, dan ia juga merasa gelisah. Ia juga baru sadar karena itu adalah Panji Asmarabangun, si suaminya. Dengan cambuk sakti tadi, cambuk itu mengubah Kleting Kuning menjadi sosok putri yang sangat cantik, yang jelita, bahwa ia adalah Dewi Sekartaji. Pangeran Ande-Ande Lumut pun juga sadar bahwa Kleting Kuning adalah istrinya. Akhirnya pun mereka bisa bersama lagi. Bukan hanya mereka yang bersama lagi, tapi Kerajaan Jenggala dan Kerajaan Kediri menyatu kembali. Tidak lama kemudian, Pangeran Panji Asmarabangun membawa Mbok Rondo ke Kerajaan Jenggala sebagai ucapan terima kasihnya. Sedangkan Ibu Nyai Intan dan ketiga saudaranya pun kembali ke rumah dengan perasaan kecewa dan malu. Baiklah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.